Halo guys, para mahasiswa semua. Kita lanjutkan materi kombinatorial bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi bentuk umum, kemudian kombinasi dengan pengulangan, lalu koefisien binomial, dan diakhiri dengan prinsip sarang merpati. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Pada persoalan permutasi yang kita analogikan dengan memasukkan n buah bola ke dalam kotak-kotak, kita mengasumsikan bahwa setiap bola warnanya berbeda. Sedangkan pada persoalan kombinasi, kita mengasumsikan bahwa semua bola warnanya sama. Sekarang kalau dari n buah bola tersebut tidak seluruhnya berbeda warna, jadi ada beberapa bola di antaranya yang berwarna sama atau indistinguishable, yaitu n1 buah bola di antaranya yang berwarna 1, N2 bola di antaranya berwarna 2, dan seterusnya. NK buah bola di antaranya berwarna K, sedemikian sehingga N1 tambah N2, ya, tambah sampai NK ini sama dengan N, yaitu jumlah seluruh bola. Nah, berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut, jika setiap kotak berisi 1 buah bola? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa N buah bola itu warnanya berbeda satu sama lain. Maka, jika n buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, jumlah cara mengatur n buah bola ke dalam n buah kotak adalah permutasi Pn, n, yaitu sama dengan n faktorial. Namun, karena dari n buah bola tersebut terdapat n1 buah bola berwarna sama, maka terdapat n1 faktorial cara memasukkan bola berwarna 1, sehingga kita harus membagi n faktorial ini dengan n1 faktorial. Juga terdapat n2 buah bola berwarna 2, sehingga ada n2 faktorial cara memasukkan bola berwarna 2, sehingga harus kita bagi lagi dengan n2 faktorial. Begitu seterusnya, terdapat nk buah bola berwarna k, jadi terdapat nk faktorial cara memasukkan bola berwarna k. Maka, permutasi n buah bola, yang mana diantaranya terdapat n1 bola berwarna 1, n2 buah bola berwarna 2, dan seterusnya, sampai nk buah bola berwarna k, itu adalah permutasi P, N, titik koma, N1, N2, dan seterusnya sampai NK, ini sama dengan permutasi P, N, N dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial, dan seterusnya sampai dikali NK faktorial, yaitu sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial, dan seterusnya sampai dikali NK faktorial. Jika persoalan ini diselesaikan dengan kombinasi, maka jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak adalah kombinasi C, N titik koma, N1, N2, dan seterusnya sampai NK, yang mana perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari N buah bola, kita masukkan N1 buah bola yang berwarna 1 ke dalam setiap kotak. Ini terdapat sebanyak C, N, N1 cara. Kemudian, bola yang tersisa adalah sebanyak N kurang N1. Dari N kurang N1 ini terdapat N2 buah bola yang berwarna 2. Kita masukkan N2 buah bola ini ke dalam setiap kotak. Ini terdapat sebanyak C, N kurang N1, N2 cara. Kemudian, tersisa bola sebanyak N kurang N1 kurang N2. Nah, dari bola sebanyak N kurang N1 kurang N2 ini, kita masukkan bola berwarna 3 ya, ke dalam setiap kotak. Ini terdapat sebanyak C, N kurang N1 kurang N2, N3 cara. Demikian seterusnya, ya, sampai tersisa bolanya adalah sebanyak N kurang N1 kurang N2 sampai NK-1. Nah, kita masukkan bola berwarna K yang sebanyak NK ke dalam setiap kotak. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan rumus kombinasi, berarti ini adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali dengan N kurang N1 faktorial. Kemudian yang ini adalah N kurang N1 faktorial dibagi dengan N2 faktorial dikali dengan N kurang N1 dikurang N2 faktorial. Demikian seterusnya untuk yang suku yang ini. Dan kita gunakan kaidah perkalian, karena seluruh bola-bola ini harus dimasukkan. Sehingga hasilnya adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, dikali dengan N2 faktorial, dikali N3 faktorial, dan seterusnya sampai dikali NK faktorial. Jadi, cara pengaturan N buah objek, yang mana diantaranya terdapat N1 buah objek dari tipe 1, N2 buah objek dari tipe 2, dan NK buah objek dari tipe K, ini sama dengan permutasi P, N titik koma N1, N2 sampai NK, sama dengan kombinasi C, N titik koma N1, N2 sampai NK,
sama dengan n faktorial dibagi dengan n1 faktorial dikali dengan n2 faktorial dan seterusnya dikali dengan nk faktorial. Inilah yang dinamakan dengan permutasi dan kombinasi bentuk umum. Perhatikan bahwa jika n1 sama dengan n2 dan seterusnya hingga sama dengan nk sama dengan 1, yang berarti bahwa objek-objek tersebut semuanya berbeda, maka rumus ini akan menjadi permutasi n elemen yang berbeda, yaitu P, n titik koma 1, 1 dan seterusnya sampai 1 sama dengan kombinasi C, n titik koma 1, 1 sampai 1 ini sama dengan n faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 1 faktorial dan seterusnya ini sama dengan n faktorial, yaitu rumus permutasi untuk n elemen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh persoalan yang sangat bagus untuk menunjukkan penggunaan permutasi dan kombinasi bentuk umum adalah membentuk kata yang disusun oleh huruf-huruf dari kata Mississippi. Kata Mississippi disusun oleh huruf M, I, S, dan P. Jadi, ini membentuk sebuah himpunan multiset. Dalam himpunan multiset ini, huruf M ada 1 buah, ini menyatakan N1, huruf I 4 buah, ini N2, huruf S 4 buah, ini sama dengan N3, dan huruf P 2 buah. Ini adalah N4. Jumlah seluruhnya adalah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11. Ini adalah N, yaitu jumlah huruf dalam kata Mississippi. Maka cara pertama adalah dengan menggunakan rumus permutasi bentuk umum. Jadi banyaknya kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi adalah permutasi P, ya, N-nya 11, ya, kemudian N1, N2, N3, N4 adalah 1, 4, 4, 2. Itu sama dengan 11 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ini sama dengan 34.650 buah. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan kombinasi. Jadi ini dapat kita pandang dari 1 buah huruf M kita susun menjadi caranya adalah sebanyak C 11,1. Kemudian tersisa sebanyak 10 huruf. Dari 10 huruf ini kita susun 4 buah huruf I. Itu adalah C 10,4. Kemudian tersisa 6 huruf. Nah, dari 6 huruf ini kita susun 4 buah huruf S, yaitu C 6,4. Dan terakhir adalah untuk huruf P, C 2,2. Dengan menggunakan kaidah perkalian, ini ada menjadi C 11,1 dikali C 10,4 dikali C 6,4 dikali C 2,2. Yang kalau kita selesaikan, ya, ini menjadi 11 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Yang hasilnya sama, yaitu 34.650 buah. Jadi kita dapat menyelesaikan ini baik dengan menggunakan rumus permutasi maupun dengan rumus kombinasi bentuk umum. Pada contoh 11, berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak bila Billy mendapat 4 buah mangga dan Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga. Persoalan ini dapat kita pandang sebagai permutasi bentuk umum. Jadi di sini mangganya ada 8. Nah, dari 8 ini, Billy akan mendapat 4 buah mangga. Nah, kita simbolkan mangga Billy itu adalah B, 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 B. Kemudian Andi mendapat 2 mangga. Kita simbolkan mangga untuk Andi itu adalah A, A. Sedangkan Tony mendapat 2 buah mangga. Kita simbolkan dengan T, T. Jadi N sama dengan 8, N1 4, N2 2, dan N3 2. Dan jumlah seluruhnya adalah 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Jadi jumlah cara membagi seluruh mangga sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Itu sama dengan 420 cara. Contoh lainnya, 12 buah lampu berwarna, diantaranya terdapat 4 lampu merah, 3 lampu putih, dan 5 lampu biru, dipasang pada 18 buah soket dalam sebuah baris. Nah, soket itu bentuknya seperti ini, yang digunakan untuk memasang bola lampu. Karena di sini ada 18 buah soket, sedangkan lampunya hanya ada 12, berarti ada 6 buah soket dibiarkan kosong. Berapa jumlah cara pengaturan lampu pada 18 buah soket ini? Nah, jadi di sini N-nya adalah 18. Dan terdapat 4 lampu warna merah, 3 lampu warna putih, dan 5 lampu warna biru. Nah, kemudian yang kosong ini kita anggap sebagai N4, yaitu sama dengan 6. Maka jumlah cara mengatur 12 buah lampu pada 18 buah soket ini adalah permutasi atau kombinasi bentuk umum 18 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, ini bisa diselesaikan ya hasil akhirnya.
Berikut ini diberikan 3 soal latihan yang disertai dengan jawabannya. Soalan pertama, 100 orang mahasiswa dikirim ke 5 negara. Masing-masing negara 20 orang mahasiswa. Berapa banyak cara pengiriman mahasiswa? Di sini N sama dengan 100. Kemudian 5 negara itu kita sebut negara 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari 100 orang mahasiswa tersebut, ada 20 orang yang dikirim ke negara yang sama, yaitu negara pertama. 20 orang berikutnya dikirim ke negara yang sama, yaitu negara yang kedua. Dan 20 orang lagi dikirim ke negara yang sama, yaitu negara yang ketiga. Demikian juga untuk 20 orang yang lain untuk negara yang keempat dan kelima. Berarti ini adalah permutasi dengan pengulangan. Nah, banyak cara pengiriman mahasiswa adalah permutasi P 100,20, 20, 20, 20, 20, yaitu sama dengan 100 faktorial dibagi 20 faktorial, dikali 20 faktorial, dikali 20 faktorial, dikali 20 faktorial, dan dikali 20 faktorial. Soalan kedua, berapa banyak string yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata kongres? Sedemikian sehingga dua huruf S tidak tetap berdampingan. Nah, untuk masalah ini, kita hitung terlebih dahulu permutasi dari huruf-huruf kata kongres, yaitu permutasi P 8,1111112. Nah, di sini ada dua huruf S, jadi di sini adalah 2. Kemudian dikurang dengan permutasi huruf-huruf kata kongres yang mengandung dua huruf S yang berdampingan. Nah, huruf S yang berdampingan ini dapat kita anggap sebagai satu simbol, sehingga menjadi 7 huruf atau 7 simbol. Nah, permutasi dari 7 simbol atau 7 huruf tersebut adalah 7 faktorial, sehingga jumlah seluruhnya adalah P 8,1111112 dikurang 7 faktorial. Yang ketiga, tentukan banyak cara agar 4 buku topik matematika, 3 buku topik sejarah, 3 buku topik kimia, dan 2 buku topik sosiologi dapat disusun dalam satu baris, sedemikian sehingga A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. Nah, persoalan ini mirip seperti persoalan 4 kelompok mahasiswa prodi informatika, teknik kimia, teknik geologi, dan farmasi yang sudah kita bahas pada video bagian pertama. Yaitu ada 4 faktorial cara untuk menempatkan 4 kelompok buku, dan untuk setiap kelompok buku ada 4 faktorial cara untuk menempatkan 4 buku topik matematika, 3 faktorial cara untuk menempatkan 3 buku topik sejarah, 3 faktorial cara untuk menempatkan 3 buku topik kimia, dan 2 faktorial cara untuk menempatkan 2 buku topik sosiologi. Jadi sebanyak 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Yang B, urutan buku dalam susunan bebas. Berarti karena ada 12 buku dan susunannya bebas, berarti ada sebanyak 12 faktorial. Pada pembahasan tentang kombinasi yang kita analogikan seperti memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak, kita mengasumsikan bahwa setiap kotak diisi paling banyak 1 buah bola. Sekarang bagaimana kalau setiap kotak boleh diisi dengan lebih dari 1 buah bola? Maka ini dinamakan kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semuanya berwarna sama dan terdapat N buah kotak. Tinjau 2 kasus berikut. Jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola itu adalah kombinasi C, N, R. Namun, jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, jadi tidak ada pembatasan jumlah bola di dalam kotak, maka jumlah cara memasukkan bola adalah C, N tambah R kurang 1, R. Nah, perhatikan bahwa C, N tambah R kurang 1, R ini sama dengan C, N tambah R kurang 1, N min 1. Karena bentuk akhir dari rumus faktorialnya akan sama bentuknya. Contoh yang sangat bagus untuk menunjukkan penggunaan kombinasi dengan pengulangan diperlihatkan pada contoh 13 berikut. Diberikan sebuah persamaan integer, x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan 12. Xi adalah bilangan bulat yang non-negatif, yaitu besar sama dengan 0. Berapa banyak kemungkinan solusi untuk persamaan integer ini? Nah, persoalan ini dapat kita analogikan seperti memasukkan 12 buah bola ke dalam 4 buah kotak, yaitu kotak X1, X2, X3, X4. Kotak-kotak ini dapat diisi dengan 3 bola, 5 bola, 4 bola, dan seterusnya. Atau bahkan juga bisa kosong. Ya. Misalkan kotak 1 diisi dengan 3 buah bola, berarti X1 sama dengan 3.
Kotak 2 diisi dengan 5 bola, berarti X2 sama dengan 5. Kotak 3 dengan 2 buah bola, kotak 4 dengan 2 buah bola. Nah, jumlah bola seluruhnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, yaitu 3 tambah 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Namun ini hanyalah salah satu solusinya saja. Jumlah semua kemungkinan solusi untuk persamaan integer ini itu adalah C n tambah R kurang 1, R. N adalah jumlah kotaknya atau jumlah variabel 4, sedangkan R adalah 12. Nah, jadi di sini C 4 tambah 12 kurang 1, 12 sama dengan C 15,12 sama dengan 15 faktorial dibagi dengan 12 faktorial ya, dikali dengan 3 faktorial. Itu sama dengan 455 buah solusi untuk persamaan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau pada persamaan integer ini diberikan batasan nilai bahwa X1 lebih besar sama dengan 2, sedangkan X yang lainnya lebih besar sama dengan 0. Persoalan ini tetap kita analogikan seperti memasukkan 12 buah bola ke dalam 4 buah kotak. Namun karena X1 lebih besar sama dengan 2, maka kita masukkan terlebih dahulu 2 buah bola ke dalam kotak X1, agar X1 ini dijamin terisi minimal 2 buah bola. Sekarang bola yang tersisa adalah 12 kurang 2, yaitu 10. 10 bola ini kita bagi lagi ke dalam 4 buah kotak, termasuk kotak X1. Jadi sekarang N-nya sama dengan 4 dan R-nya 10. Sehingga jumlah seluruh solusi dari persamaan integer ini adalah sebanyak C 4 tambah 10 kurang 1, 10. Yaitu sama dengan C 13,10. Yaitu sama dengan 13 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Yaitu sebanyak 286 buah solusi. Contoh lainnya, 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagi kepada 5 orang anak. Setiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel dan jeruk, atau malah tidak mendapat sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Nah, karena di sini ada 5 orang anak yang akan mendapatkan apel dan jeruk, jadi di sini N-nya sama dengan 5. Sedangkan banyaknya apel yang akan dibagi adalah 20, ini menyatakan R. Dan untuk jeruk, R-nya adalah 15. Membagi 20 apel kepada 5 orang anak, itu dapat dilakukan sebanyak C 5 tambah 20 kurang 1,20 cara. Membagi 15 jeruk kepada 5 orang anak, itu dapat dilakukan sebanyak C 5 tambah 15 kurang 1,15 cara. Karena setiap anak mendapat apel dan jeruk, maka kita gunakan kaidah perkalian, sehingga jumlah cara pembagian kedua buah tersebut adalah C 5 tambah 20 kurang 1,20 dikali dengan C 5 tambah 15 kurang 1,15, itu sama dengan C 24,20 dikali C 19,15. Nah, silakan ini dihitung nilai akhirnya. Ya. Sebagai latihan diberikan 4 soal berikut ini, namun di sini tidak disediakan jawabannya. Silakan kalian pikirkan bagaimana jawaban untuk soal-soal ini. Soal latihan nomor 1, ada 10 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai yang berupa bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 5. Nah, khusus untuk soal ini nyatakan jawaban akhir Anda dalam C, A, B saja. Tidak perlu dihitung nilainya. Soal nomor 2, di perpustakaan teknik informatika terdapat 3 jenis buku, yaitu buku algoritma dan pemrograman, buku matematika diskrit, dan buku basis data. Perpustakaan memiliki paling sedikit 10 buah buku untuk masing-masing jenis. Berapa banyak cara memilih 10 buah buku? Soal latihan nomor 3, dari sejumlah besar koin 25-an, 50-an, 100-an, dan 500-an, berapa banyak cara 5 koin dapat diambil? Yang nomor 4, berapa banyak solusi bilangan bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 20? Jika batasannya adalah X1 terletak antara 0 sampai 4. Sedangkan X2 besar dari 1, X3 sama dengan 2, sedangkan Xi lainnya lebih besar sama dengan 0. Kombinasi berguna untuk menghitung koefisien binomial. Apa yang dimaksud dengan koefisien binomial? Perhatikan perpangkatan X tambah Y yang dipangkatkan dengan 0, 1, 2, sampai 5. X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1, X tambah Y pangkat 1 sama dengan X tambah Y, X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, X tambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y tambah 3XY kuadrat tambah Y pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa pangkat X dan Y-nya itu berkurang dan bertambah. Jadi di sini X-nya pangkat 5, Y-nya pangkat 0.
Kemudian X-nya berkurang pangkatnya. Pangkat 4, Y-nya naik 1. Kemudian di sini X-nya berkurang jadi pangkat 3, Y-nya naik 1, jadi Y kuadrat. Kemudian di sini X-nya berkurang lagi jadi Y kuadrat, Y pangkat 3. Demikian seterusnya. Sehingga sampai di sini X-nya habis pangkatnya, X pangkat 0, sedangkan Y pangkat 5. Nah, angka-angka yang terletak di depan setiap suku ini, kalau disusun, ya akan membentuk sebuah segitiga seperti ini. Ini dinamakan dengan segitiga Pascal. Secara umum, X tambah Y pangkat N, ini sama dengan sebuah deret X pangkat N dengan koefisiennya adalah Cn, 0. Kemudian X pangkat N kurang 1 dikali Y dengan koefisiennya Cn kurang 1. Ya. Kalau untuk X pangkat N kurang K dikali Y pangkat K, koefisiennya adalah Cn, K. Sedangkan untuk suku yang terakhir, Y pangkat N dengan koefisiennya Cn, N. Jadi koefisien yang terletak pada setiap suku ini, yaitu Cn, K ini disebut dengan koefisien binomial, yang merupakan suatu rumus kombinasi. Nah, ini adalah sebuah segitiga Pascal untuk perpangkatan yang lebih banyak lagi, atau dapat digambarkan dalam bentuk piramid seperti ini. Perhatikan contoh perhitungan koefisien binomial berikut. Jabarkan 3x kurang 2 pangkat 3. Nah, kita misalkan 3x sama dengan A dan min 2 sama dengan B. Sehingga 3x kurang 2 pangkat 3 ini menjadi A tambah B pangkat 3. Nah, menurut rumus yang sudah kita bahas tadi, ini A tambah B pangkat 3, ini menjadi A pangkat 3, ya, kemudian pangkatnya berkurang, A kuadrat, kemudian B-nya naik jadi 1, kemudian A-nya berkurang lagi, A pangkat 1, B kuadrat, kemudian di sini B pangkat 3. Nah, koefisien-koefisien dari suku-suku ini adalah C3,0, C3,1, C3,2, dan C3,3. Yang dapat kita hitung adalah 1, 3, 3, dan 1. Kemudian kita kembalikan lagi A itu menjadi 3X dan B itu menjadi min 2. Ya, sehingga hasilnya adalah 27X pangkat 3 dikurang 5, 4X kuadrat tambah 36X kurang 8. Contoh berikutnya, tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X kurang Y pangkat 5. Kita ubah terlebih dahulu X kurang Y pangkat 5 ini menjadi X tambah min Y pangkat 5. Yang ditanya adalah suku keempat. Nah, perhatikan bahwa suku pertamanya di sini, ya, ini berarti 0, suku keduanya berarti ini 1, suku ketiganya 2, berarti kalau suku keempat, berarti K-nya sama dengan 3. Jadi, suku keempat adalah C5,3 dikali X pangkat 5 kurang 3 dikali min Y pangkat 3. Nah, C5,3 ini sama dengan 10. Nah, min Y pangkat 3 ini berarti min, ya, min 1, ya, min Y. Jadi, ini min 10 X kuadrat Y pangkat 3. Nah, contoh ini yang menarik juga adalah buktikan bahwa sigma Cn, K dari K sama dengan 0 sampai N sama dengan 2 pangkat N. Nah, perhatikan dari rumus binomial ini, agar penjumlahan di ruas kanan ini sama dengan 2 pangkat N, berarti kita ambil X ini sama dengan 1, Y sama dengan 1. Ya, agar penjumlahannya menjadi 2 pangkat N. Jadi dengan mengambil X dan Y sama dengan 1, maka 1 ditambah 1 pangkat N, ini sama dengan sigma K0 sampai N, Cn, K. X-nya kita ganti dengan 1 pangkat N kurang K dikali 1 pangkat K, ini sama dengan sigma Cn, K. Ya. Dan 1 tambah 1 ini adalah 2 pangkat N. Jadi ini adalah sigma K0 sampai N, Cn, K. Sehingga terbukti. Nah, sebagai latihan, perlihatkan bahwa sigma K dari 0 sampai N, ya, 2K dikali Cn, K sama dengan 3 pangkat N. Materi terakhir dalam kombinatorial ini adalah prinsip sarang burung merpati atau pigeonhole principle. Prinsip sarang merpati berbunyi begini. Jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka sedikitnya terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Pembuktiannya adalah melalui kontradiksi sebagai berikut. Misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Berarti total jumlah objek paling banyak adalah N. Nah, ini kontradiksi, sebab jumlah objek paling sedikit N plus 1, seperti yang disebutkan tadi. Nah, kalau dianalogikan seperti sarang burung merpati, jika terdapat N plus 1 lebih burung merpati, sedangkan sarangnya hanya ada N buah, maka terdapat sarang yang berisi lebih dari 1 ekor burung merpati, seperti ditunjukkan pada gambar ini.
Prinsip sarang merpati, jika diterapkan dengan baik, akan memberikan hanya objek-objek yang ada, dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari satu ekor merpati. Contoh penggunaan prinsip sarang merpati ditunjukkan pada beberapa contoh berikut. Dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 orang mahasiswa yang namanya diawali dengan huruf yang sama, karena hanya ada 26 huruf di dalam alfabet. Jadi jika kita menganggap 27 huruf awal dari nama-nama mahasiswa sebagai merpati dan 26 huruf alfabet sebagai 26 buah sarang merpati, kita bisa menetapkan pemasangan 27 huruf awal nama ini ke 26 huruf alfabet, seperti halnya pemasangan merpati ke sarang merpati. Nah, menurut prinsip sarang merpati, beberapa huruf awal alfabet dipasangkan dengan paling sedikit 2 huruf awal nama mahasiswa. Contoh 20, misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Kita akan mengambil beberapa buah bola dari kotak tersebut tanpa melihat ke dalam kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil? Nah, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N plus 1, yaitu 4 bola, maka dapat dipastikan sepasang bola yang sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain. Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Prinsip sarang merpati dirampatkan sebagai berikut. Jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka sedikitnya terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek, yaitu pembulatan M per N ini ke atas, atau fungsi Sale. Contohnya, di antara 50 orang mahasiswa, sedikitnya terdapat 50 per 12, yaitu 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Karena jumlah bulan hanya ada 12, berarti dari 50 orang ini, terdapat paling sedikit 50 per 12, yaitu 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Sebagai contoh terakhir, tinjau kembali contoh 20 sebelumnya, yaitu mengambil bola-bola dari sebuah kotak, di mana di dalam kotak tersebut terdapat bola-bola berwarna merah, biru, dan putih. Berapa paling sedikit jumlah bola yang harus diambil dari dalam kotak, sehingga 3 pasang bola yang setiap pasangnya berwarna sama terambil. Nah, di sini 3 pasang bola yang setiap pasang warna sama, berarti semuanya ada 6 buah bola. Pada masalah ini, N masih tetap sama dengan 3, yaitu jumlah warna. Dan kita perlu mengambil paling sedikit M buah bola untuk memastikan bahwa M bagi 3 dibuatkan ke atas ini sama dengan 6, agar mengandung setiap bola yang berwarna sama. Nah, nilai M ini adalah 3 kali 5 tambah 1, yaitu sama dengan 16. Sebab 16 dibagi 3, lalu dibulatkan ke atas, ini sama dengan 6. Jika kita hanya mengambil 15 buah bola, maka mungkin saja hanya terambil 2 macam bola yang berwarna sama. Jadi jumlah 16 buah bola adalah jumlah minimal yang perlu kita ambil dari dalam kotak untuk memastikan bahwa 3 pasang bola yang setiap pasangnya berwarna sama terambil. Demikianlah tuntas sudah materi kombinatorial. Silakan belajar kembali materi ini dari bagian pertama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.